Kenalin, aku Jaka Purnomo. Kali ini aku mau nge-challenge diriku untuk menggapai PES 4 dalam jarak 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Sebelumnya, aku masih pelari pemula, baru mulai aktif lari dari bulan Juli. Untuk mencapai goals yang aku tentuin ini, tentunya aku membutuhkan latihan yang disiplin dengan risiko cedera yang rendah. Maka dari itu, aku menyusun jadwal dan target yang harus achieve dalam waktu 3 bulan. Namun, sebagai pekerja full time, yang jam kerjanya itu 9 to 5, dan aku juga ikut freelance temenku, mulainya itu dari jam 7 kadang sampai dini hari, ini membuat latihannya sangat terbatas. Nah, dengan waktu yang terbatas, ini menambah PR latihan yang harus aku jalani. Di sini aku tetapin untuk latihannya itu 3-4 kali dalam 1 minggu, dengan jadwal menyesuaikan. Apa nih bang? Kalau jajan mana Ruh? Ini Enggak, ini tuh buah. Aku tahu ini buah. Tahu. Ini apa? 1, 2, 3. Yang udah habis 2. Yang udah habis 2. Anjir. Di minggu pertama ini, aku nyoba lari aja dulu dengan target 5 km. Dan itu achieve. Namun, pelajaran yang aku dapat di minggu pertama ini, sebelum lari, jangan makan banyak-banyak. Bikin perut gak nyaman. Jadi, sebisa mungkin kalau lari itu makan secukupnya aja. Seneng banget rasanya, di minggu kedua ini aku berhasil lari di 7,5 kilo dan itu achieve sesuai dengan target yang tak tentuin di awal. Namun ada sedikit perbedaan lari di minggu kedua ini. Lari di sore hariku itu lebih bagus, lebih kuat dibanding lari di pagi hari. Padahal energiku itu udah banyak terkuras karena kerja kalau lari di sore hari. Dan aku menyadari setiap aku lari pagi, aku nggak pernah sarapan, jadi aku lari dengan perut kosong. Jadi kalau kamu tidak makan, tidak ada PWO meal atau pre-workout meal sama sekali, dan kamu ngebus, kamu kolaps. Karena tubuh akhirnya kehilangan bahan bakar untuk zona threshold. Menuju Indonesia atletis. Ngaceng, lari. Masuk minggu ketiga. Hari ini jogging di Tampak Boyo. Target kurang lebih 5 kilo karena semalam begadang. Tembus 7,5 kilo dari target 5 kilo karena semalam begadang. Melampaui target karena sarapan mungkin. Hari ini sarapannya telur, pisang, sama madu, terus minum secukupnya. Part 2 hari ini dapat 6 kilo. Masih di lokasi yang sama, Tampak Boyo. Rasanya pengen buka baju. Hidungku mulai sumbat. Sepuluh kilo. Yes. 10 kilo. Waduh, capeknya. Mau mati rasanya. Rasanya mau mati. Dan ternyata benar, lari dengan perut terisi itu sangat mempengaruhi. Pun aku tuh bisa lari 10 km pertamaku di bulan ini tuh di pagi hari. Ternyata latihan lari itu nggak harus selalu kencang. Latihan lari santai itu juga itu latihan yang penting. Itu yang baru aku dapetin setelah
masuk ke minggu ketiga. Aku pikir lari itu harus ya kencang-kencang terus, ternyata enggak juga. Ada juga yang harus lari santai. Target 10 kilo, tapi achieve-nya cuma 5 kilo hari ini. Udah masuk minggu keempat masih lost target. Mungkin karena begadang ya, tidurnya juga jam 1 dini hari. Sangat jauh meleset dari target. Ada. Kita perbaikin besok. Ini latihan kedua minggu keempat, target 10 kilo. Ini baru sudah hujan. Let's go. Achieve 10 kilo. Hari ini joggingnya di Stadion Maguwo. Wah, bagus banget. Tinggal stabilin kecepatan dan bagusin fisik. Ini tanggal 31 dan di hari H, dan hari ini adalah penentuan dari hasil latihanku 30 hari ke belakang. Pengen ngasih hasil terbaik buat hari ini, tapi hari ini di Tampak Boyo karena di stadion lagi ada acara. Kalau di Tampak Boyo ini sedikit takut karena hasilnya yang selalu tak dapat di sini tuh kurang maksimal, tapi tak coba dulu yang terbaik. Ya, kita jalan santai dulu, pemanasan untuk satu keliling. Putaran kedua, masuk putaran ketiga, putaran keempat. Ada setengah perjalanan lagi, 6 putaran. 1,5 kilo lagi, 7 putaran, 10 kilo. Waduh, capeknya. 10 kilo, achieve 10 kilo. Alhamdulillah. Panas banget ya Allah. Panas banget. Matahari. Alhamdulillah untuk bulan pertama ini achieve. Senang sekali tentunya. Namun masih banyak banget PR-nya. Salah satunya ada ABC drill, terus aku juga harus mulai latihan interval dan harus latihan otot, terutama di bagian otot-otot kaki. Sama satu lagi, ada cerita lucu waktu selesai lari. Pertama itu waktu selesai lari aku tuh kebelet ngising, dan ternyata ngising setelah lari 10 kilo itu bener-bener nggak enak, sengsara. Terus ada lagi cerita lucu yang kedua, setelah aku lari 100 kilo lebih, terus aku jalan hampir 20 kilo juga dalam bulan Agustus ini. Berat badanku tuh malah nggak turun, malah naik 1 kilo. Coba nimbang berat badan dulu. Bener kan? 66 kan? Coba kau. Berat badannya bro. 76, anjay, turun 1 kilo. Ternyata bener, kalau mau kurus lari aja nggak cukup, harus jaga mulut ternyata. Untuk data yang ku-share full dari Strava, dan yang ku-share untuk saat ini yaitu data pace, durasi, dan jarak. Untuk saat ini aku belum nge-share data heart rate-nya karena aku belum punya data itu, karena membutuhkan smartwatch untuk memperolehnya, dan itu akan menjadi rewardku kalau aku achieve di bulan kedua nanti. Untuk patokan saat ini yaitu kalau aku mulai ngerasa capek yang berlebihan, jadi aku turunin tempo larinya. Terima kasih.